rekam tuh. Nah, masa buka pas. Kenapa? Nabi Syuaib kah? Musa lah. Apa di sini? Sini tidak Musa kak? Ada deh. Ada. Ya tahu apa Musa langsung kah? Musa. Oh, udah fokusnya Musa. langsung Musa ya. Bab baru tuh. Dia tergabung dengan apa nih Musa nih? Kan kemana itu kan? Nabi apa tuh? Zulkarnain. Ya, Zulkifli. Zulkifli. Habis itu Musa kan. Musa banyak. Kita nggak di sini apa buku halus? Ini aja. 48 halaman. Ya, ini gabungan nih Nabi Musa ini. Ini soalnya mana? Wow, ada Nabi Yusuf ya. 4 part. Nabi Yunus kan? Yuk, baca. Ada gerak belum ya? Tadi sekali. Kurangnya hari ini. Dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bos, geraknya. Keturunan Nabi Yakub berkembang biak di Mesir. Nabi Musa gitu ya. Sekitar sabar. Sekitar 3.700 tahun yang silam, yaitu sekitar abad ke-17 sebelum Masehi, Nabi Yakub pindah ke Mesir. Adapun negeri asalnya ialah Palestina yang waktu itu bernama Kanaan. Waktu itu kehidupan di Palestina sangat susah. Kelaparan dan penyakit merajalela di seluruh negeri. Kedatangan Nabi Yakub serta istri dan 11 orang anaknya ke Mesir itu atas permintaan Nabi Yusuf yang waktu itu menjadi raja muda Mesir. Sebenarnya Yusuf putra nomor 7 dari 12 saudara anak Nabi Yakub. Yusuf telah menghilang selama puluhan tahun yang menyebabkan Nabi Yakub sangat bersedih. Tentang Nabi. Semangat biar positif. Maka hijrahlah Nabi Yakub serta seluruh anggota keluarganya ke Mesir. Urutan ke-12 anak Yakub itu ialah Raubin, Syamuun, Lawi, Yahuza, Yasakir, Zabulon, Yusuf, dan Naftali, Gad, Asir, dan Bunyamin. Naftali baik. Adapun Nabi Musa yang hendak kita ceritakan dalam buku ini keturunan Lawi. Lawi. Nama orang Kutai. Nabi Musa adalah cicit Lawi, anak Imron bin Kahat. Musa termasuk generasi ke-6 keturunan Nabi Ibrahim. Sejak hijrahnya Nabi Yakub ke Mesir itu, keturunannya berkembang biak di sana selama 400 tahun lebih sampai lahirnya Musa. Jumlahnya sudah mencapai ratusan ribu orang. Mereka terdiri dari 12 suku sesuai dengan jumlah anak Yakub. Satu suku. Mereka dinamakan Bani Israel. Pada mulanya kehadiran Bani Israel di Mesir itu diterima dengan tangan terbuka, sebab mereka sebenarnya serumpun bangsa dengan raja-raja yang memerintah, yaitu dinasti Hyksos. Akan tetapi setelah Nabi Yusuf meninggal, raja yang memerintah adalah Ahmoses. Ia dari dinasti lain. Bani Israel mulai mendapat perlakuan yang kurang baik. Lama-lama mereka mengalami berbagai kesulitan. Mereka diperlakukan sewenang-wenang dan ditindas. Penduduk asli Mesir banyak yang benci kepada mereka, terutama kehidupan ekonomi mereka yang lebih baik. Pada suatu masa, Bani Israel itu merupakan suatu golongan masyarakat yang kaya di Mesir. Mereka mendapat keturunan tinggi di berbagai instansi pemerintah, kedudukan ekonomi mereka sangat kuat. Keahlian mereka dalam hal berdagang dan memutar uang sangat terkenal. Keadaan berubah sama sekali setelah dinasti Hyksos berakhir kekuasaannya. Raja yang memerintah dinamakan
menamakan dirinya Fir'aun. Raja ini memerintah dengan tangan besi. Para Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan yang harus disembah. Mereka mendirikan bangunan-bangunan besar untuk kuburan raja. Bangunan-bangunan itu dinamakan piramida. Ratusan ribu rakyat dikerjakan secara paksa. Ribuan pula yang meninggal. Masa pemerintahan Raja Fir'aun itu, negara Mesir kaya dan jaya, namun rakyatnya melarat. Akan tetapi yang paling melarat dan menderita adalah Bani Israel. Mereka jadi kuli yang dipekerjakan secara paksa pada proyek-proyek raksasa raja. Tak ada perlindungan hukum buat mereka. Golongan raja yang memerintah memperlakukan mereka sebagai budak. Bani Israel hidup dalam ketakutan. Mereka mendoa agar Tuhan melahirkan seorang pemimpin di kalangan mereka yang tertindas sangat mereka dambakan. Doa mereka dikabulkan Tuhan. Tuhan Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pemimpin yang mereka tunggu itu lahirlah Musa. Musa yang pakai tanda seru. Yang mereka tunggu itu lahirlah (2) Musa tanda seru. Akan tetapi kelahiran Musa membawa bencana kepada ribuan bayi laki-laki Bani Israel. Karena ahli nujum raja dapat juga meramalkan kelahiran sang pemimpin itu. Raja yang menganggap dirinya Tuhan itu ternyata sangat percaya kepada tahayul dan sihir. Di istananya raja memelihara banyak sekali ahli meramal dan tukang sihir. Sesungguhnya keahlian mereka inilah yang banyak membantu raja dalam menegakkan kewibawaannya. Menurut catatan sejarah, Fir'aun yang memerintah tatkala Musa lahir itu ialah Ramses II. Dibuang ke Sungai Nil. Pada suatu hari, Fir'aun sedang duduk di istana di singgasana kebesarannya. Ia merasa sedang berada di puncak kemegahannya. Betapa tidak, istananya indah-indah, kekayaannya melimpah ruah. Aliran Sungai Nil tetap membawa kemakmuran bagi negerinya sejak dahulu kala. Selain itu, ia pun membangun proyek raksasa, piramida terhebat, tempat mumi jenazahnya kelak disimpan kalau ia sudah mati. Dan ia berpikir namanya akan diagungkan selama-lamanya. Lebih dari itu, ia sudah berhasil memaksa banyak rakyat-rakyatnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Selagi Fir'aun merenungkan keberuntungannya itu, datanglah menghadap beberapa orang ahli nujum istananya. Seorang di antaranya bertindak sebagai juru bicara. Paduka Raja Mesir yang tetap amat mulia, perkenankanlah kami menyampaikan sesuatu yang amat penting. Mudah-mudahan berkenan di hati Paduka, kata ahli nujum itu. Apakah yang telah engkau lihat dalam ramalanmu? Adakah kabar gembira untukku? Tanya Fir'aun. Sebaliknya lah yang hamba lihat, Paduka. Menurut perhitungan ilmu ramalan kami, akan lahir seorang anak laki-laki di kalangan Bani Israel. Kelak, kalau ia besar, ia sangat berpengaruh. Ia akan menggulingkan kekuasaan Paduka dan tidak akan mengakui Paduka sebagai Tuhan yang harus disembah di bumi. Tidak akan mengakui Paduka sebagai Tuhan yang harus disembah di bumi Mesir ini. Fir'aun bukan main terkejut mendengar ramalan itu. Tiba-tiba saja ia merasa dirinya terancam. Maka saat itu juga yang terpikir olehnya ialah membunuh semua anak laki-laki Bani Israel yang baru lahir. Walaupun besar kekuasaannya, sesungguhnya Firaun itu memanglah seorang yang bodoh dan picik pikirannya. Kalau begitu, semua anak laki-laki Bani Israel yang baru lahir harus dibunuh, teriak Firaun dengan geram secara memukulkan tangannya keras-keras. Firaun lalu memerintahkan orang kepercayaannya, Haman, untuk mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri. Haman adalah kepala istana yang sangat besar kekuasaannya. Ialah yang paling berkuasa setelah Firaun. Haman lalu mengeluarkan maklumat atas nama Firaun. Semua wanita Israel yang hamil harus mendaftarkan diri. Kemudian kalau wanita itu melahirkan bayi laki-laki, maka anak itu harus diserahkan kepada negara untuk dibinasakan. Tentu saja maklumat ganjil dan tak masuk akal itu membuat rakyat tercengang. Akan tetapi karena itu kehendak Firaun, rakyat tidak bisa berkata apa-apa. Mereka takut.
tapi yang paling ketakutan ialah Bani Israel. Maka dikerahkanlah tentara kerajaan memasuki lorong-lorong kota. Mereka memasuki dan menggeledah setiap rumah Bani Israel. Setiap bayi laki-laki yang mereka temukan, mereka ambil secara paksa. Bayi tak berdosa itu lalu dipenggal dan dihanyutkan ke sungai Nil. Kesengsaraan Bani Israel terus-menerus datang menimpa. Sudah diperlakukan sewenang-wenang, sudah dijadikan kuli kerja paksa. Ribuan bayi Bani Israel dibunuh. Bumi Mesir mandi darah. Sungai Nil membawa kemakmuran itu menjadi merah. Jerit tangis kaum ibunya yang bayi dirampas tidak pernah dipedulikan oleh Firaun. Pencarian terus dilakukan sampai ke pelosok-pelosok. Waktu itu Yukabat, istri Imron, sedang hamil tua. Imron adalah cucu Lawi bin Yakub. Sehari-hari ia bekerja sebagai pelayan di istana Firaun. Mendengar ramalan ahli nujum Firaun itu, ia segera pulang dan memberitahukan kabar buruk itu kepada istrinya. Imran dan Yukabat berunding bagaimana menyelamatkan bayi mereka. Siapa tahu ia laki-laki. Lagi pula tentara kerajaan yang menjalankan tugas itu banyak pula membunuh bayi perempuan. Wah, perempuan ataupun laki-laki, bayi mereka harus diselamatkan. Imron dan istrinya sepakat bahwa Yukabat harus menyingkir dulu. Maka pergilah Yukabat ke hulu sungai Nil secara diam-diam. Yukabat ini Nil. Maka pergilah Yukabat ke hulu sungai Nil secara diam-diam. Di sana pada sebuah desa terpencil ia mendirikan gubuk. Tibalah waktunya Yukabat melahirkan bayi dalam kandungannya. Untung saja ia menyingkir, sebab ternyata bayinya seorang laki-laki. Bayi itu gemuk dan sehat. Kelihatannya ia akan menjadi seorang berbadan besar dan tetap tegap kelak. Sementara itu, tentara Firaun semakin gencar mencari bayi Bani Israel. Sekarang tidak hanya di kota-kota dan desa-desa, bahkan sampai ke pinggiran hutan pun dicari. Sebab Firaun menduga banyak wanita Israel yang hamil bersembunyi di hutan. Hati Yukabat tidak tentram. Ia semakin takut kalau pada suatu hari orang-orang Firaun akan mempergokinya. Dalam keadaan bingung dan ketakutan itu, Yukabat hanya berdoa kepada Tuhan agar bayinya diselamatkan. Tuhan Maha mendengar. Tuhan lalu mengilhamkan kepada Yukabat agar ia menghanyutkan bayinya itu ke sungai Nil dalam sebuah peti. Yukabat tak usah bersedih sebab kelak bayinya akan dikembalikan kepadanya. Tuhan juga mengilhamkan ke dalam kalbu Yukabat bahwa putranya itulah kelak yang akan menjadi pemimpin Bani Israel. Ia akan menjadi seorang nabi terpilih. Yukabat percaya sepenuhnya kepada apa yang telah diilhamkan Tuhan ke dalam sanubarinya. Segala perintah Tuhan itu lalu dilaksanakannya, dibantu oleh Miriam anak perempuannya. Yukabat membuat sebuah peti kayu. Lubang-lubang peti itu diberi agar tidak masuk air. Diberi ter agar tidak masuk air. Kemudian dimasukkanlah bayinya ke dalam peti itu. Setelah diberi selimut tebal, waktu itu bayinya berumur 3 bulan. Udah 3 bulan. Kira baru lahir. Sudah mulai tersenyum dan tertawa. Dihanyutkanlah peti, baru tahu kok punya 3 bulan. Dihanyutkanlah peti berisi bayi itu ke sungai Nil oleh Yukabat, diiringi doa dan tetesan air mata. Peti berisi bayi itu pun hanyut ke hilir. Yukabat menyuruh anaknya Miriam untuk mengawasi peti itu dari jauh. Siapa menduga bahwa bayi yang hanyut ke dalam peti itu kelak akan menjadi seorang pemimpin besar. Bayi itulah kelak yang dikenal oleh umat manusia sebagai Nabi Musa. Nasib yang menimpanya hampir sama dengan nasib yang menimpa moyangnya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lolos dari pemanggalan Raja Namrud karena ibunya melahirkannya dalam gua. Sedang Nabi Musa lolos dari penyembelihan Firaun karena ibunya menyembunyikan kelahirannya, kemudian menghanyutkannya ke sungai Nil. Jasa kedua ibu itu sungguh besar terhadap turun Nabi itu. Dahil ya. Jadi sehari sekitar 10 lembaran. Ini 12 lembaran. Ini ada beberapa baru juga nih. Anak angkat Firaun. Besok
Ada gerak-gerak nih ya? Ada Udah. berapa kali mah? Ya berapa kali? Kan itu rasa kan tebal. Mana?